Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Al-Syekhil Imamil Muhaddis Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Zil Karamah Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan muttafaqun alaih. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik akhlak di antara manusia. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini adalah pengakuan dari sahabat-sahabat Nabi, pengakuan orang yang melihat Nabi, menyaksikan secara langsung bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya di antara manusia. Jadi ternyata mempengaruhi orang itu tidak mesti dengan diplomasi, tidak mesti dengan dakwah, dengan bujuk rayu atau hal-hal yang bisa memberikan ya pengaruh secara psikis terhadap lawan bicara. Banyak sejarah dicatat itu orang masuk Islam itu dari lantaran bagusnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika itu ada satu kampung masuk Islam semua dari lantaran kabar dari orang yang kalah perang. Orang yang kalah perang kemudian ditawarkan masuk Islam. Dia tidak mau masuk Islam, maka tidak dipaksa oleh Nabi. Kemudian orang itu diberikan hadiah, kemudian orang itu meninggalkan Nabi. Maka dia menyampaikan berita itu kepada kampungnya. Maka semua orang satu kampung itu masuk Islam dari lantaran bukan karena tajamnya pedang, bukan karena bagusnya diplomasi, tetapi karena bagusnya akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu pujian Allah ternyata memang benar. Manusia
sahabat menyaksikan memang benar, ya. Wa anhu qala, dan darinya pula, artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku menyentuh dibaj. Dibaj itu sutra yang dicampur, ya, dicampur dengan tenun yang lain. Jadi dengan, ya, benang-benang yang lain, itu namanya dibaj, ya. Wala hariran. Nah, kalau harir itu sutra murni. Beliau mengatakan tidak pernah aku menyentuh dibaj, ya, campuran sutra, wala hariran, dan juga tidak menyentuh sutra alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut dari telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telapak tangannya itu lembut, ya, dan ini salah satu ciri dari Nabi dan Rasul itu, telapak tangannya itu lembut, ya. Bahkan kalau ada sebuah ungkapan orang yang bertemu dengan Nabi Allah Khidir, salah satu cirinya itu tangannya itu lembut, ya. Sama nggak sama tangan kita? Wala syamimtu raihatan qattu atyaba raihatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mencium wewangian sama sekali yang lebih wangi dari bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tubuhnya Nabi itu wangi, ya. Jadi beliau suka menggunakan minyak wangi, tetapi memang tubuhnya itu tidak bau. Jadi keringatnya itu tidak bau, ya, wangi. Nah, beliau mengatakan belum pernah, ya, aku menyentuh sesuatu yang lebih wangi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam riwayat, ya, Bapak saya sekalian, memang bersihnya Nabi itu sudah diyakini benar, sehingga dikatakan itu wakana ashabuhu sallallahu alaihi wasallam yaktatiluna ala wadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu berdesakan, berebut menadahi sisa air wudu yang jatuh dari tubuhnya itu. Muka tangan itu, di bawahnya itu ditadah. Itu dibasahi ke tubuhnya, ya, diminum. Dari lantaran memang bukan cuma sekedar tabarruk, karena memang nabinya itu bersih, ya, wangi, ya. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Sungguh aku berkhidmat kepada Rasul itu 10 tahun. Fama qala li qatti uffin. Belum pernah sekalipun mengatakan kepada kamu uff, gitu. Ya, uff, tak pernah. Kita punya pembantu 10 tahun, berapa kali kena marah sama kita. Ini berkhidmat 10 tahun belum pernah. Jangankan dibentak. Itu aja nggak pernah. Ya. Wala qala li syai'in fa'altahu lima fa'altahu. Belum pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan, beliau mengatakan kenapa seperti itu. Nggak pernah. Wala li syai'in af'alhu, ya, ilaf, ya, ala fa'alta kadza.
dan tidak mengatakan kepada sesuatu yang af'alu, yang aku melakukannya, ala fa'alta kaza, kenapa seperti ini dikerjainnya? Belum pernah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi nggak pernah nyuruh, nggak pernah menyalahkan, dan tidak pernah komentar atas yang dipekerjakan oleh orang-orang yang berkhidmat. Bayangin ya, 10 tahun berkhidmat ya di tempat Rasul. Ada hadis lain yang lebih panjang dari ini. Namanya wanita, itu kan suka marah kalau capek. Marah ya, kalau capek, menstruasi, atau sebab-sebab tertentu, wanita itu temperamen ya, marah itu. Kalau istri beliau marah kepada ya Anas bin Malik ini, maka Nabi bilang ini, khalas qad qadarallahu laka. Ya. Sudah Allah menetapkannya padamu seperti ini. Jadi orang bagaimana mau marah? Sudah ditentukan dari Allah seperti ini. Jadi Anas bin Malik itu tidak pernah kecewa 10 tahun berkhidmat itu dari lantaran seperti itu. Ya, tidak pernah disuruh. Jadi beliau tuh kalau mau ambil air, berwudu, mau mandi, ambil sendiri. Nanti kalau diambilkan dikasih. Beliau kalau sandalnya rusak dijahit sendiri. Tapi kalau mau dibantuin silakan. Begitu juga bajunya. Nggak pernah nyuruh. Tapi bila orang menawarkan, sama beliau dikasih. Ya, bayangin bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Sa'b bin Jassamah radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari As-Sa'b bin Jassamah radhiyallahu anhu mengatakan ia. Ahadaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian. Aku pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himar yang liar, artinya tangkapan dari berburu gitu. Jadi himar yang diburu kemudian dapat ya, itu kan hukumnya halal bagi orang yang berburu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dapat hadiah ya, diberikan hadiah itu kepada Rasul. Faraddahu alayya. Kata Sa'b bin Jassamah, khimar itu dikepulangin kepadaku. Ya, Nabi tidak mau menerima. Padahal kan sifat Nabi itu, beliau itu kalau dikasih imamah, langsung imamahnya dia dilepas, dipakai imamah. Beliau kalau dikasih baju, masuk ke kamar, dibuka bajunya, dipakai baju. Kalau dikasih minum, langsung minum. Kalau dikasih makan, beliau makan. Itu akhlak. Tapi ketika Rasul dikasih himar, kata yang meriwayatkan hadis ini, dipulanginya. Falamma ra'a ma fi wajhi. Tatkala Rasul melihat apa yang ada pada mukaku. Jadi kecewa orang memberikan sesuatu itu ditolak. Qala, Nabi mengatakan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Sesungguhnya aku bukan menolak sesuatu darimu. Ya, sesungguhnya aku sedang ihram. Ya, dalam keadaan ihram. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini ada dua yang inti dari hadis ini. Yang pertama,
kalau kita nggak suka, kalau kita nggak seneng, jangan tunjukkan kalau kita nggak suka. Berikan argumentasi kenapa kita tidak mau. Ya, saya ada nih jamaah saya kalau ngaji itu memberikan hadiah gitu, sesuatu gitu. Saya lagi pikir-pikir, enak nggak? Kalau yang dikasih itu saya nggak suka gitu. Tapi saya bawa pulang aja kalau dikasih. Cuma kan dia juga kalau memberikan sesuatu itu pengennya yang bermanfaat buat saya maksudnya. Tapi yang dia kasih itu saya nggak suka gitu. Kayaknya nanti mesti diberitahukan gitu ya. Nah, jadi Nabi kalau menolak, dia berikan argumentasinya. Ini bagian dari akhlak yang bagus. Jangan menolak, tidak ada argumentasinya. Yang kedua, ini maknanya orang yang sedang ihram tidak boleh berburu dan tidak boleh menikmati hasil buruan. Orang yang sudah pakaian ihram. Apakah ihram haji atau ihram umroh. Kalau sedang pakaian ihram maka nggak boleh. Bahkan dalam ihram haji itu banyak pantangannya. Tidak boleh berburu, tidak boleh menikmati buruan, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, ya banyak ya yang dilarang itu. Tidak boleh menyabut rumput, ya mematiin binatang, banyak yang nggak boleh. Potong kuku, potong rambut. Nah ini salah satunya Nabi menolak, padahal Nabi suka ya, tetapi ketika beliau tidak bisa menerimanya, kasih argumentasinya ya, sehingga orang tidak kecewa. Wa anin Nawasi bin Syam'ana radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari An-Nawasi bin Sam'an. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang takaran kebaikan dan takaran dosa. Jadi maksudnya gini. Kan orang kalau belajar hukum itu, belajar Al-Quran, belajar hadis. Berapa puluh tahun orang harus belajar untuk bisa mengerti tentang mana perbuatan yang disebut kebaikan menurut agama, mana yang disebut dosa dalam perspektif agama. Banyak. Nah, orang ini mau mudah gitu. Bertanya apa yang dimaksud dengan kebaikan, apa yang dimaksud dengan dosa, ya. Dan ini boleh kita mempedomani itu. Faqala, maka Nabi menjawab, al-birru husnul khuluqi. Baik itu adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Ya. Dalam hadis lain, al-birru matma'anna ilaihil qalbu. Baik itu segala sesuatu yang tenang di dalam hati. Jadi Bapak, kalau kita mau kan berkembang ya, kebaikan itu berkembang mengikuti peradaban manusia. Sekarang ini banyak hal yang di zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Emang itu menjadi produk dari sebuah peradaban. Nah, apakah sesuatu itu boleh kita lakukan? Ukurannya, kalau kita melakukan itu, matma'anna ilaihil qalbu, hati kita itu senang, hati kita tenang, itu perbuatan baik. Sederhana. Ya. Jadi albirru itu, kebaikan itu, kalau kita mengerjakannya itu hati kita tenang, itu maknanya Allah ridho dan itu berpahala.
Jadi ke depan sampai kapanpun perkembangan zaman itu ya menuntut sebuah ketentuan yang semacam ini. Kan sekarang banyak ya, umpamanya kemajuan dalam teknologi AI umpamanya seperti robot. Robot itu hasil produk AI itu dia bisa mengurangi tenaga kerja. Jadi di pabrik-pabrik itu akan terkurangi tenaga kerja dengan adanya robot. Ada lagi yang namanya ya Sekdol AI. Robot ya wanita cerdas gitu. Nah, jadi nggak perlu nikah, tapi cukup beli doll ya, boneka ini cantik, tidak pernah tua, nggak pernah cerewet. Kalau ditanya lebih pinter, nah dia cuma cukup dicas saja dan tidak ada menstruasi, tidak ada dana skincare dan sebagainya. Kalau kita tanya dalam Al-Quran ada tidak konsep ini? Nggak ada. Dalam hadis nggak ada. Apakah ulama-ulama dulu membahas tentang ya Sekdol AI ini? Nggak ada bahasan. Maka kita bisa menggunakan standar yang dibuatnya. Ya, beli kemudian kita tidak menikah, kita hidup dengan boneka. Maka apakah ini terlampaui? Kalau merasakannya itu hatinya tenang, itu kebaikan. Tapi kalau dia mengerjakan itu, dia meninggalkan agamanya, maka pastilah perasaannya nggak enak. Nah, jadi sederhana ya, albirru ya husnul khuluq. Dalam teks lain, albirru ma'anna ilaihil qalbu. Apabila hati seseorang itu merasa tenang. Wal ismu maha kafi nafsi. Dosa itu maha kafi nafsika. Sesuatu yang merisaukan dirimu. Kalau kita kerjain, kitanya risau. Itu dosa. Wa karita ayat tali'a alaihin nasu. Dan kau tidak suka diketahui oleh orang banyak. Nggak perlu ayat, nggak perlu hadis. Kalau kita melakukannya gelisah dalam hati kita. Kita lakukannya risau. Dan kita tidak ingin orang lain tahu apa yang kita kerjain, itu dosa. Ya, jadi mudah untuk membuat parameter, ya, ukuran yang dosa dengan yang baik berdasarkan kriteria. Nah ini Bapak sekalian, teknologi itu maju pesat, ya maju pesat. Bahkan sekarang kalau saya udah pada batasan yang prihatinnya, ulama-ulama kita, Profesor Quraisy Shihab, UAS, ya Abdul Somad, Adi Hidayat. Siapa ulama-ulama yang sudah masyhur terkenal itu? Dulu kalau yang namanya hack itu, di cloning itu, HP kitanya itu kita rusak, kita nggak bisa menggunakan. WA ya, kalau ada orang pinjam duit segala macam itu isi pemiliknya itu nggak bisa menggunakan. Kalau dalam AI itu nggak, dia mengcloning, apa si pemiliknya yang punya akunnya itu nggak rusak. Ya, kita lihat itu ulama-ulama itu semuanya jual obat kuat, semuanya jual obat seks, padahal semuanya ulama. Nah itu kemajuan AI, ya artificial intelligence. Nah itu kan kemajuan itu. Bagaimana menghukumkan itu? Cukup dengan menggunakan ini. Bila seseorang melakukannya gelisah, ya nggak mau ketahuan orang, dosa.
Ya. Jadi ini adalah ukuran untuk mengukur hal-hal yang baru. Sekarang ada rumah makan baru dari Korea, Jepang, Hong Kong, ya jelas. Dan sekarang kan sudah bebas menulis nama-nama itu, termasuk mencantumkan menu babi itu, babi guling, babi segala macam, rica-rica itu udah ditulis, Pak. Nah, kita masuk ke restoran yang tidak menampilkan itu, tetapi yang membuat mereka. Gimana kita, apakah halal atau enggak? Masuk aja. Masuk aja kita. Bila kita pesan perasaan kita, ya risau, perasaan kita enggak enak. Dan kita pengen buru-buru keluar, jangan sampai orang melihatnya, berarti di situ haram. Dan anak-anak muda sekarang itu senang ya kalau masuk duluan. Selfie. Ya, menganggap lebih dahulu dibandingkan orang lain. Padahal banyak yang haram ya. Berkemas kemajuan teknologi, kenikmatan, semua kemasan-kemasannya. Tapi esensinya adalah haram. Nah ini kan perlu disampaikan kepada semua orang ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan ia. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahishan. Tidak akan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan. Fahisan itu maknanya natiqan bil fahsyi. Mengatakan sesuatu itu yang porno. Mengatakan sesuatu yang keji. Nabi nggak pernah. Wala mutafahishan. Mutafahis namanya al-mutakallifu wal mubalighu lil fahsyi. Ya, berlebih-lebihan dalam melakukan hal yang keji itu. Nggak mungkin Nabi. Wa kana yaqul, dan Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yang terbaik akhlaknya. Jadi Bapak, siapa yang terbaik di antara kita, ukurannya adalah terbaik dalam sisi akhlaknya. Bahkan jaminan nanti yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Jadi mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian, kita berdoa ya, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa mengikutinya, termasuk keluarga kita, anak, keturunan kita ya, serta murid-murid yang bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in ashqalu fil mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan amalnya orang mukmin di hari kiamat min husnil khuluqi, dari bagusnya akhlak. Jadi Bapak, kita sholat kita itu nanti ditimbang. Puasa ditimbang, zakat ditimbang, yang haji, yang umroh ditimbang, yang zakat, yang sedekah ditimbang. Tapi kata Nabi, tidak ada yang lebih berat timbangannya dari akhlak yang bagus. Maksudnya kalau sholat, tambahkan dengan akhlak. Itu maksudnya.
Kalau haji, tambahkan dengan akhlak. Kalau zakat, sedekah, tambahkan dengan akhlak. Sholat, kan imamnya sama, masjidnya sama, jumlah rakaatnya sama. Tetapi pahala berjamaahnya sama 25 derajat, tetapi tambahan ziyadahnya bisa berbeda. Kenapa? Yang satu sholatnya memang benar-benar sholat, murni sholat, yang lainnya itu mempertambahi dengan aksesoris-aksesoris yang akhlak. Jadi Bapak saya sekalian ya, pakaian yang rapi, yang bagus, mau sholat yang putih, berminyak wangi, ya, bersorban, itu bagian dari akhlak. Itu maksudnya. Itu yang menambah berat dari ibadah. Orang sedekah itu enggak dilihat cuma nominalnya, tapi bagaimana dia menyerahkan sedekah. Ini sebenarnya orang kaya kalau dia tahu, kalau memang dia mau memberikan fakir miskin, bukan orang miskin yang disuruh datang ke rumahnya antri. Tetapi si orang kaya itu yang turun, turba, kemudian mendatangi rumah-rumah orang miskin. Itu yang benar. Atau koordinatornya yang disuruh turun ke bawah. Jadi jangan itu. Jadi kan sama aja diberikan langsung dengan diundang. Iya, dari sisi nominal sama, tapi dari sisi akhlak berbeda. Ya, itu yang dimaksud. Jadi ya, tidak ada yang lebih min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari bagusnya akhlak. Ya. Wa innallaha yubghidul fahisal baziyah. Dan Allah murka, Allah marah ya kepada al-fahish, orang-orang yang berkata jelek. Perkataannya porno, perkataannya tidak bagus. Al-bazi, ya, al-bazi itu alladzi yatakallamu bil fuhsyi wa radi'il kalam, orang yang ngomongnya porno dan perkataan yang jelek-jelek. Nah, Allah nggak suka. Bapak saya sekalian, kita lihat ya di lingkungan ada ukuran ucapan seseorang itu menggambarkan kapasitas dia. Semakin dia tidak berpendidikan, semakin dia tidak mengaji, perkataannya nggak sama. Ya, perkataannya tidak sama. Ya, dan itu menjadi ukuran ya kedekatan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hasan lagi sahih ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata. Pernah ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kebanyakan orang yang dimasukkan ke dalam surga. Qala, jadi apa mayoritas yang bisa menghantarkan orang masuk surga itu, apa yang paling mayoritas itu apa? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Orang yang takwa kepada Allah artinya menjalankan perintah, menjauhkan larangan, wa husnul khuluq. Akhlaknya bagus. Jadi Bapak, dari dunia kita sudah tahu, oh ini orang ini penghuni surga. Ada seorang guru meninggal gitu ya. Kemudian teman-teman yang ngaji itu bilang, oh dia mah dari muda juga udah penduduk surga. Kenapa? Sudah masyhur dari muda itu menjaga diri,
orangnya baik, ngaji, akhlaknya bagus. Nah, jadi perkataan itu tuh ada dasarnya. Karena penghuni sorga itu bukan cuma takwa, tapi cirinya husnul khuluq. Wasu'ilan aksari ma yudkhilun nasan nara. Dan Nabi ditanyakan tentang mayoritas yang memasukkan manusia ke dalam api neraka itu apa? Faqala al-famu wal faraj. Maka Rasul menjawab al-famu, mulut. Jadi mulut yang menyebabkan seseorang itu mayoritas masuk neraka. Wal faraj, kemaluan. Ya, tidak menjaga kehormatan. Itu bagian yang mayoritas. Jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini menariknya dua hal. Walaupun nanti ada hadis-hadis lain yang menjelaskan itu, tapi dominasinya ya dua-duanya mulut ini. Mulut atas sama mulut bawah ya. Tirmidzi meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun, dan beliau mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Wa anhu qala, dan darinya pula ya, dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna orang-orang mukmin terhadap keimanannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Jadi Bapak ini kalau diukur gitu, bahwa akhlak itu adalah cerminan iman. Jadi akhlak itu adalah ekspresi iman. Jadi kalau kita ditanya tentang seseorang, orang ini imannya bagus enggak? Maka lihat saja ekspresi imannya gitu. Jadi lihat aja dalam kesehariannya dia. Kalau dalam kesehariannya dia baik, berarti keimanannya baik. Kalau kesehariannya dia tidak bagus, berarti imannya tidak bagus. Ya, jadi Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, sesempurna orang beriman pada imannya adalah bagusnya akhlak. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Ya, nisaihim itu maksudnya istri, anak, ibu. Ya, ukurannya seperti itu. Kenapa Nabi menjadikannya ini wanita? Karena memang di masa-masa zaman Nabi itu, wanita itu memang benar-benar dieksploitasi sama laki-laki. Jadi kalau kita lihat ya, marahnya orang-orang di Eropa melahirkan pemahaman feminisme, ya, kebencian kepada laki-laki yang menguasai semua sektor ekonomi, perdagangan, politik, tambang. Ya, padahal jumlah wanita lebih banyak. Di mana saja lebih banyak wanita. Nah, kaum feminis itu benci sama laki-laki. Nggak suka sama laki. Nah, dari zaman dulu memang seperti itu. Jadi sebelum Islam itu wanita itu memang second man. Wanita nomor 2. Orang Jawa itu masih pengaruh tuh. Orang Jawa biasanya menyebut istrinya konco wingking. Konco wingking itu artinya teman belakang. Nah, itu second man. Padahal dalam Islam itu nggak ada depan sama belakang. Laki sama perempuan itu seperti ini. Sehingga wanita itu dalam ya hadis itu diberikan kehormatan yang lebih.
Sampai perkataan Nabi ini mengatakan hiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik terhadap wanita-wanita kalian. Itu ibu, istri, anak, adik, kakak, bibi, perempuan. Bukan yang laki yang menjadi ukuran. Jadi betapa memang banyak sekali ukuran-ukuran itu disandarkan kepada wanita. Ya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Berkata Imam At-Tirmizi, hadis ini ya hasan lagi sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'imi. Orang mukmin pastilah dia mendapat dengan akhlak yang bagus itu, apa yang didapat? Darajatas sha'imil qa'imi, derajat orang yang puasa di siang hari dan bangun malam pada malam harinya. Bapak, ini pekerjaan yang susah. Dan dulu sahabat Nabi banyak nih. Pagi berpuasa, malam sholat malam. Malam dipakai buat ibadah, siangnya berpuasa. Nah, kalau orang akhlaknya bagus, sama tuh dengan timbangan akhlak yang dilakukan oleh orang. Jadi pekerjaannya sedikit, hasilnya banyak itu. Husnul khuluq. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menceritakan ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ana za'imun. Za'imun maknanya dhaminun. Aku ini menjamin. Aku ini penjamin. Bibaitin fi rabadil jannah. Tentang satu bangunan, satu rumah di dalam tempat yang paling rendah di dalam sorga. Jadi sorga itu ada levelnya. Rabadul jannah itu yang paling rendah. Itu aku jamin orang bisa masuk di situ. Siapa itu? Liman tarokal miro'a. Orang yang meninggalkan berdebat. Nggak mau berdebat. Nggak mau ribut. Kalau beda omongan, dia memilihnya diam. Walaupun benar. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Jadi kalau udah mulai debat gitu, dia diem. Nggak mau dia berdebat. Walau kana muhiqqan, meskipun dia benar. Dia yang paling tahu, dia yang merasakan. Gitu. Tapi karena itu melahirkan keributan, dia nggak mau. Kata Nabi, an-nadamin, an-nazaim. Ya, dia dapat rumah di dalam sorga yang paling rendah itu. Wa bibaitin fi wasatil jannah. Yang kedua, aku jamin satu rumah di pertengahan sorga. Liman tarokal kadhiba, bagi orang yang tidak berbohong. Jadi ada orang yang tidak mau berbohong, dijamin dia akan mendapatkan tempat fi ausatil jannah. Ya, rumahnya itu di pertengahannya sorga. Wa in kana mazihan, ya meskipun dia bergurau, bercanda, tapi dia nggak mau berbohong.
Kita kan kalau bercanda itu suka bohong. Apalagi ngeprank. Ngeprank itu memang bohong. Tujuannya supaya orang kecelek, orang itu ketawa gitu. Itu kan tujuannya ngeprank gitu. Nabi mengatakan orang yang tidak suka bohong, walaupun bercanda, nanti aku jamin dia dapat sorga di pertengahan. Wa bibaitin fi a'lal jannati, dan aku jamin mendapatkan satu rumah yang tertinggi di dalam sorga. Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Jadi dijamin Bapak ya, bila kita menjaga perilaku ya, akhlak kita itu balasannya nggak main-main. Jadi tidak ada satu amalan yang lebih tinggi dari akhlakul karimah, itu nggak ada. Husnul khuluq ya. Hadisun sahihun, hadis ini hadis yang sahih. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, meriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanadnya yang sahih. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya yang paling ya mencintai kalian kepada diriku, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati, yang paling dekat di antara kalian denganku tempat duduknya nanti di yaumil qiyamah. Ahasinukum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Jadi paling dekat ya di hari kiamat itu yang paling bagus akhlak. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling aku benci kepada kalian. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamati, yang paling jauh ya di antara kalian denganku nanti di hari kiamat. As-sarsarun. Nah, sarsarun itu maknanya kasirul kalam, orang yang banyak ngomongnya. Ya, asar. Wal mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun maknanya al mutawwilu 'alan nasi bikelami. Kalau banyak orang, dia yang nguasain ngomong panjang lebar. Itu mutasyaddiqun. Wal mutafaihikun. Ya, mutafaihikun ya, al-fakhak itu maknanya al-imtila wa huwal ladzi yamla'u famuhu bil kalam. Orang yang mulutnya itu penuh dengan perkataan. Jadi nggak boleh ketemu siapa aja, mau ketemu anak kecil, pokoknya ketemu orang ngomong. Bahasa Inggrisnya itu ngedubrus. Ngedubrus gitu. Saya pernah lihat ada orang gitu. Jadi saya kadang-kadang menghindar gitu. Menghindar. Kenapa? Kalau udah ketemu sama dia bisa 1 jam. Saya mau pergi, nggak enak orang tua. Kalau nggak ditinggal ngomong, ntar kalau udah kehabisan ngomong diulang lagi. Gitu. Ada itu. Nah itu penyakitnya. Jadi al-mutafaihikun itu penyakit. Jadi jangan dibiasakan ngomong nggak berhenti-berhenti. Bayangin nih berempat, cuma dia yang ngomong sendiri. Ya, yang lainnya itu dengerin semua. Nah, jangan sampai begitu. Ya, itu Nabi nggak suka. Ya, paling jauh nanti dia. Qalu ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun famal mutafaihikun. Ajarkan kepada kami as-sarsarun, ya, telah mengajarkan kepada kami apa itu as-sarsarun wal mutasaddiqun. Famal mutafaihikun, yang dimaksud mutafaihikun apa itu? Qala al-mutakabbirun.
Ya, kalau di sini ini maknanya orang yang sombong. Jadi dari pagi sampai sore cuma membanggakan dirinya, membanggakan anaknya, membanggakan hartanya. Nah, itu juga maknanya al-mutafaihikun. Ya, al-mutakabbirun. Rahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Berkata Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Babul hilmi wal anati war rifqi wallahu a'lam bissawab.